Welcome to my channel. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Azza Hasan dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Nusa Cendana. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian karburator, prinsip karburator, dan langkah tune up karburator. Bagaimana sih prinsip kerja pada karburator dan langkah apa saja yang dilakukan pada tune up karburator? Nah, yang pertama, karburator adalah sebuah alat yang mencampurkan udara dan bahan bakar dengan perbandingan tertentu, mengalirkan ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Fungsi dari karburator yaitu mengatur RPM dan mencampurkan udara dan bahan bakar sesuai dengan perbandingan. Karburator digunakan untuk menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara sederhana, karburator akan mengakibatkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada intake manifold. Tapi bagaimana caranya? Nah, pertama kita perlu memahami prinsip Bernoulli. Prinsip ini menyatakan semakin cepat aliran udara, maka semakin rendah tekanan pada selang yang dialiri udara. Berkat adanya penurunan tekanan ini, bensin mampu terhisap ke dalam aliran udara. Jadi, karburator menggunakan prinsip Bernoulli untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikasikan prinsip Bernoulli ke sistem karburator. Ada 3 komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara venturi yang dipasang di tengah air scoop dan flow chart yang dipasang tepat di dalam venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip Bernoulli. Jadi ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan di dalam venturi turun, akibatnya bensin terhisap karena tekanan dalam venturi lebih kecil dibanding tekanan di penampung bensin. Besar kecilnya fuel jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terhisap pergi untuk mendapat campuran yang ideal. Ukuran fuel jet sudah diset. Lalu, bagaimana cara karburator mengatur RPM mesin sepeda motor? Umumnya menggunakan karburator tipe variabel venturi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa komponen tambahan seperti skep atau cathode case yang berfungsi untuk mengatur lebar venturi. Jarum skep bentuknya yang runcing mampu mengatur besar kecilnya lubang fuel jet. Sesuai posisi skep, lalu ada idle air channel. Ini adalah saluran kecil yang berfungsi untuk menyalurkan udara tanpa melalui venturi. Kemudian, fuel jet dibagi menjadi 2, yakni main jet sebagai fuel jet yang mengarah ke venturi dan idle jet sebagai fuel jet yang mengarah ke idle air channel. Lalu, apa fungsi idle channel ini? Sesuai namanya, channel ini digunakan ketika idle RPM atau posisi skep ada di bawah. Saat posisi ini lebar, venturi sangat sempit dan jarum skep menutup main jet, sehingga udara terhisap melalui idle di channel dan bensin keluar melalui idle jet. Prinsip yang sama seperti main jet. Ketika gas motor ditarik, skep terangkat, dan karena bentuk main jet meruncing ke bawah, nah ketika skep terangkat, main jet terbuka semakin lebar. Akibatnya udara bisa lewat melalui venturi dan bensin juga bisa keluar dari main jet. Lalu di bagian bawah karburator terdapat fuel terminal. Nah, ini dipakai untuk menampung bensin dan tangki dengan tekanan normal. Tapi kan posisi karburator lebih rendah dari tangki. Harusnya bensin dari tangki luber. Nah, untuk mencegah hal itu ada namanya sistem pelampung. Sistem ini terdiri dari pelampung dan jarum yang terbuat dari karet. Jadi, ketika bensin di dalam terminal kosong, posisi pelampung ada di bawah dan jarum pelampung terbuka. Tapi ketika bensin mulai terisi, pelampungnya semakin naik dan posisi jarum pelampungnya juga semakin mendekati fuel refuge, hingga pada akhirnya jarum menjatuhkan refuge dan menutupnya. Hal inilah yang membuat bensin tidak luber. Ketika bensin di dalamnya refuge terminal turun, jarum pelampung terluka dan bensin mulai terisi hingga terus jarum menutup lagi dan berulang lagi.
Terakhir, ada dua sekrup yang gunanya buat menyetel karburator. Pertama, sekrup untuk menyetel udara idle. Sekrup ini dipakai buat mengatur volume udara yang mengalir di dalam saluran idle. Apabila kencangkan sekrup ini, maka saluran idle semakin rapat, sehingga udara yang lewat semakin sedikit. Begitu juga kalau dikendorkan, saluran idle semakin lebar dan semakin banyak udara yang masuk. Kedua, cutboard mengatur satu flash posisinya tegak lurus dengan skep. Kalau dikencangkan, maka skep semakin terangkat sehingga celah venturi semakin lebar. Kalau dilonggarkan, celah venturi semakin rapat. Nah, pembuatannya kini umumnya diset untuk mencari idle RPM yang pas. Jadi kesimpulannya, karburator bekerja dengan menerapkan penurunan tekanan di dalam aliran udara. Apa saja langkah dalam tune-up karburator ya? Bagaimana cara menservis karburator motor? Karburator merupakan komponen yang harus dirawat secara rutin karena komponen ini fungsinya sangat vital. Kalau Anda menjumpai kondisi motor yang berat atau kurang tenaga, bisa saja itu disebabkan karena karburatornya kotor. Oleh sebab itu, simak video ini sampai habis untuk mengetahui bagaimana cara membongkar, apa yang harus dibersihkan, dan bagaimana cara pencegahannya. Langkah pertama, kita copot dulu karburator dari sepeda motor. Karbu yang sangat stimulasikan ini merupakan karburator tipe PE yang paling banyak dipakai pada sepeda motor. Kalau Anda lihat karbu terpasang pada pipa inter, maka langkah pertama adalah lepas box inter. Lalu di bagian depan kendorkan flap filter udara. Jika sudah, Anda tinggal tarik saja. Setelah itu Anda selang bahan bakar dan ada kabel gas yang masih nyantol. Untuk gas, kita putar saja bagian ininya. Perlawanan jarum jam ini akan melepas komponen yang bernama piston skep. Lalu, untuk saluran bensin Anda sebenarnya bisa lepas dari kran ini, tapi kalau dilihat kran ini punya sekrup yang kecil. Jadi kalau dibongkar pasang rawan bocor. Jadi pertama tutup dulu kran bensinnya, lalu langsung lepas bagian mangkok bawah, ini menggunakan oben plas. Setelah terlepas, bagian atas karburator akan terpisah dan langsung kita pindahkan ke wadah yang bersih. Langkah berikutnya, kita akan melepas pelampungnya. Cara cabutnya, pin pelampung lalu ambil pelampungnya. Perlu diperhatikan, jarum ini jangan sampai hilang karena inilah jarum yang mencegah karbu supaya tidak kebanjiran. Lalu kita lepas pilot jet dan main jet. Kedua pipa ini berfungsi untuk menyalurkan bensin ke dalam valve. Jadi, pastikan kedua pipa ini bersih. Tanpa ada sumbatan untuk melepaskan, cukup guna obeng bin. Pastikan Anda menggunakan obeng yang tidak kekecilan. Masukkan ke dalam obeng, putar berlawanan jarum jam sambil menekan obeng. Setelah lepas, bersihkan pipa ini. Pastikan tidak ada kotoran. Selanjutnya, kita bersihkan saluran-saluran di dalam karburator ini. Penting sekali karena bisa saja di dalam saluran-saluran ini ada kotoran yang menyumbat. Kotoran yang menyumbat ini akan mengganggu sirkulasi bensin ke manifold, sehingga motor berebet. Untuk membersihkannya, Anda bisa pakai alat untuk menyogok saluran-saluran ini. Anda bisa pakai sedotan plastik, kayu, atau kabel. Intinya jangan yang tajam-tajam. Setelah itu, masukkan bensin ke saluran-saluran ini, kocok-kocok lalu keluarkan lagi. Bensinnya Selain saluran di depan ini, saluran bensin yang ini juga sangat penting. Ini merupakan saluran dari selang tangki menuju penampungan bensin di mangkuk karbu. Kalau kotorannya mengganjal, maka jarum yang tadi nempel di pelampung tidak bisa nutup rapat. Itu akan membuat karburator banjir. Jadi bersihkan juga saluran ini. Selain cara tadi, Anda juga bisa menggunakan semprotan pembersih karburator. Ini dijual di bengkel-bengkel sepeda motor. Jadi caranya cukup mudah, tinggal semprotkan cairan ini ke lubang-lubang karbu dan bersihkan juga bagian dalam manifold menggunakan lap atau tisu. Setelah saluran telah dibersihkan, rakit kembali, pasang pilot jet dan main jet. Kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang, karena itu akan merusak struktur kedua pipa ini. Langsung pasang pelampungnya. Pertama, tempatkan dulu jarum pelampungnya pada pelampung, lalu pasang pelampung ke tempatnya. Lalu masukkan pin untuk mengunci pelampung. Pastikan pelampung bisa bergerak naik turun, dan itulah pasang karburator kemampuannya.
Saat mengencangkan sekrup ini juga jangan berlebihan, itu karena mangkuk karbo sudah ada soalnya karet, jadi asal kencang saja pasti tidak bocor. Kalau terlalu kencang, ini akan menyulitkan nanti saat akan diservis lagi. Risikonya, sekrup ini akan lecet saat akan dibuka. Setelah itu, pasang skep, pastikan bagian yang ada colokannya arahnya ke depan. Masukkan setiap ke sini lalu tekan ke bawah sambil mengencangkan ketutup. Jangan lupa dicoba dulu gasnya, pastikan saat gas ditarik lalu bisa balik, tidak jantung. Oke guys, materi kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan see you soon.